Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita kembali lagi dalam program Renungan Pagi Gereja kita. Beberapa hari ini dalam Renungan Pagi kita sudah mendengar tentang iman yang memberi kemenangan. Tapi sebelum kita mendengar Renungan Pagi saat pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik, karena penyertaan Tuhan, berkat-Mu kami rasakan saat pagi hari ini. Gak akan boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk menerima kebenaran firman Tuhan lewat renungan pagi saat ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Sehingga ketika kami mendengar kebenaran firman Tuhan, kami bisa memahaminya dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan buat kami siap untuk menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berbicara tentang iman, Bapak Ibu Saudara, tentunya sudah banyak kali kita dengar dari khotbah hamba-hamba Tuhan. Karena firman Tuhan pun mengatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ibrani 11 ayat 1 ya. Jadi ketika kita memilih percaya kepada Yesus pun, itu dasarnya adalah karena kita memiliki iman. Kita tidak pernah melihat Yesus secara langsung dengan kasat mata seperti ini. Namun kita percaya kepadanya ya. Itu adalah karena kita memiliki iman. Sering sekali Bapak Pendeta Jefta Kastanya berkata bahwa iman itu mencakup percaya, taat, setia, dan bergantung pada. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang-orang percaya kita sudah memiliki senjata untuk menghadapi semua tantangan dan permasalahan yang ada di dunia ini. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan yang kelima beberapa hari yang lalu juga disampaikan bahwa iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan itu yang dapat mengalahkan dunia ini. Jadi iman kita kepada Tuhan adalah senjata kita untuk kita bisa mengalahkan dunia ini. Namun Bapak Ibu Saudara, pada kenyataannya sebagai orang-orang yang beriman pun kita sering lupa menggunakan iman itu. Dalam artian kita tidak mempertahankan iman yang teguh itu kepada Tuhan saat kita menghadapi satu tantangan atau masalah dalam hidup ini. Jadi kita menomorduakan iman kita, tapi kita mengutamakan kemampuan yang kita miliki secara pribadi lepas pribadi, secara manusia. Itu yang sering sekali terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi iman itu, kepercayaan kepada Tuhan itu nomor 2. Tapi kemampuan kita sebagai seorang manusia, hikmat yang kita miliki untuk memecahkan satu masalah, itu yang sering kali dijadikan nomor 1 di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi satu tantangan. Ketika kita mencari satu jalan keluar dalam masalah yang kita hadapi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan belajar dari satu kisah dalam Perjanjian Lama, yaitu tentang Yosafat dan Yehuda yang menang dari serangan Bani Amon, Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir. Mari kita lihat di dalam 2 Tawari pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-17. Begini kebenaran firman Tuhan. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Ya, kalau kita baca satu perikop di dalam satu pasal ini, kita akan melihat bagaimana Yosafat dan bangsa Yehuda bisa menang dengan caranya Tuhan menghadapi serangan dari Bani Amon, Moab, dan orang-orang yang ada di pegunungan Seir. Ya,
mereka bisa menang dari serangan ini. Dan kemenangan mereka itu bukan karena kekuatan mereka, ya. Kemenangan mereka bukan hasil jerih lelah mereka, tetapi itu adalah satu anugerah atau pemberian Tuhan atau kemenangan dengan caranya Tuhan. Oleh sebab itu, pada saat pagi hari ini kita berbicara tentang menang dengan cara Tuhan, ya. Di awal tadi saya sudah mengatakan seringkali kita menghadapi masalah, yang pertama kita andalkan adalah kekuatan kita sebagai manusia, atau kenalan kita mungkin, atau keluarga kita, atau harta benda kita yang kita miliki, atau apapun yang kita miliki, ya. Kita sering mengandalkan itu untuk menyelesaikan satu tantangan masalah di dalam kehidupan kita. Tapi pagi hari ini kita mau belajar dari pengalaman Yosafat dalam 2 Tawari 20 ayat 17 ini. Bagaimana Yosafat, Yehuda dan Yerusalem, mereka mendapatkan satu kemenangan dari pertempuran yang begitu besar, yang sangat menakutkan bagi mereka dengan caranya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika menghadapi satu masalah wajar bagi kita untuk takut. Yosafat pun ketika mendengar bahwa Bani Amon, Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir datang untuk menyerang mereka, Yosafat pun merasa takut. Itu kita bisa lihat di dalam 2 Tawari 20 ini ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga. Namun yang perlu kita lihat, ketika Yosafat mengalami satu ketakutan, Yehuda mengalami ketakutan, mereka mengambil satu langkah yang tepat dan benar, ya. Tepat dan benar. Itu yang perlu kita lihat dari mereka ini. Sehingga ketika kita menghadapi satu masalah pun, kita bisa mengambil satu pilihan yang tepat dan benar, sehingga Tuhan bisa bekerja dengan caranya yang ajaib dan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita, ya. Jadi sekali lagi, Yosafat dan Yehuda mengambil langkah yang tepat, dan itu bisa kita pelajari juga sebagai orang-orang percaya. Apa langkah-langkah yang diambil oleh Yosafat? Kalau kita baca dari ayat yang pertama sampai selanjutnya, maka kita akan melihat di ayat yang keempat, maka dikatakan Yosafat itu mencari Tuhan, ya. Yosafat, yang dilakukan pertama kali oleh Yosafat adalah ketika mendapat kabar bahwa Bani Amon, Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir datang untuk menyerang mereka, maka yang dilakukan oleh Yosafat adalah mencari Tuhan. Itu yang pertama dilakukannya. Lalu Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang keempat ini, kata meminta pertolongan dan mencari itu menggunakan kata yang sama kalau dalam bahasa aslinya. Arti dari meminta pertolongan dan mencari ini tadi, karena memang adalah dua kata yang sama dalam penulisan bahasa aslinya, artinya adalah mencari sampai menemukan. Dengan cara apapun, khususnya dalam ibadah atau doa. Itu arti dari kata meminta pertolongan dan mencari ini. Jadi ketika kita menghadapi satu peperangan yang besar dalam hidup ini, yang membuat kita takut, entah peperangan apapun itu, maka yang pertama harus kita lakukan adalah mencari Tuhan dalam doa-doa kita dan ibadah-ibadah kita, dan sampai menemukannya. Nah itu. Jadi carilah Tuhan sampai kita menemukannya dalam doa-doa dan ibadah-ibadah kita. Itu yang dilakukan Yosafat. Yang kedua yang dilakukan oleh Yosafat dan orang-orang Yehuda pada waktu itu adalah di ayat yang ke-18. Maka di situ kita bisa melihat bahwa Yosafat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia sujud, mukanya sampai ke tanah. Itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri adalah lambang penyangkalan diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, dan kita menekan ego kita di dalam hidup ini. Dalam bahasa Yunani, kata merendahkan diri ini juga memakai kata pipto, yang berarti jatuh, tersungkur,
runtuh dan roboh. Jadi ketika kita merendahkan diri, maka kita menjatuhkan keakuan kita, keegoan kita sampai runtuh dan roboh. Sehingga yang tampak bukan kita lagi, bukan kekuatan kita secara manusia, tetapi Allah yang tampak di dalam kehidupan kita. Yosua pasal yang kelima ayat 14 sampai 15 menyatakan bahwa ketika Yosua dan bangsa Israel sampai ke daerah Yeriko dan Tuhan mau menyerahkan Yeriko kepada mereka, maka yang pertama dilakukan Yosua adalah Yosua sujud merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yosua menyadari bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan Yeriko yang memiliki ketebalan tembok yang sangat luar biasa pada waktu itu. Tapi dengan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan menyerahkan bangsa Yeriko kepada mereka. Roboh tembok Yeriko yang begitu tebal dan dibangga-banggakan oleh rakyat Yeriko, roboh tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Ketika kita menghadapi satu jalan yang buntu, sepertinya ada tembok tebal yang menghalangi jalan kita, langkah kita ke depan, Tuhan bisa robohkan itu semua ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Sebab itu rendahkan diri. Ketika kita sudah mencari Tuhan, rendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Lalu yang ketiga adalah ayat 19 sampai 22, fokus kepada Tuhan bukan kepada masalah kita. Ya, setelah firman Tuhan datang kepada Yosafat dan bangsa Yehuda, maka mereka mengalahkan fokus mereka kepada Tuhan. Mereka tidak lagi melihat peperangan di depan mereka yang begitu besar, tapi mereka fokus kepada Tuhan dan mulai menaikkan pujian-pujian. Mereka mengatur semuanya untuk penyembahan kepada Tuhan, memuji Tuhan, mempermuliakan Tuhan, bernyanyi untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi mereka fokus kepada Tuhan. Yang tadinya mereka melihat satu masalah yang besar, tapi saat ini mereka hanya fokus kepada Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Ingat Gideon dan 300 pasukannya mampu menang melawan Midian dengan caranya Tuhan. Dalam Hakim-Hakim 7 ayat 22 berkata bahwa Tuhan tidak mau pasukan Gideon itu menganggap kemenangan yang mereka dapat hasil dari usaha mereka. Tapi Tuhan mau mereka fokus kepada kekuatan Allah yang akan Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan mereka. Daud pun saat mengalahkan Goliat berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tembok dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan." Dia lebih fokus kepada Tuhan daripada Goliat yang begitu besar di hadapannya. Dan Rasul Paulus pun ketika dia di penjara, dia fokus, dia tidak memperhatikan apa yang dia alami, fokus kepada situ, enggak. Keadaannya yang terbelenggu tidak, tetapi dia fokus kepada Tuhan, menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Goliat jatuh, ikatan-ikatan belenggu yang mengikat Rasul Paulus terlepas. Begitu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita menghadapi satu tantangan yang begitu besar, peperangan yang begitu besar mungkin dalam hidup kita, entah peperangan apapun, cari Tuhan, rendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, dan fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah yang kita alami. Lihatlah, Tuhan akan bekerja dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Puji nama Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Peperangan mungkin akan besar kami hadapi di hari-hari ini dengan keadaan dunia saat ini. Tapi yang kebanggaan kami sebagai orang-orang percaya, kami diingatkan bahwa kami punya Tuhan yang besar, Allah yang besar. Tuhan yang sanggup bekerja dengan caranya yang luar biasa dan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Dan kami pegang itu Tuhan, kami imani itu. Dalam setiap peperangan ketika kami mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Bekerjalah Tuhan dalam kehidupan kami umat-umat Tuhan saat pagi hari ini. Sepanjang hari ini, Engkau akan menjaga melindungi kami sehingga keselamatanmu itu menjadi milik bagian kami. Ini doa kami Tuhan, kami akan beraktivitas di sepanjang hari ini dan kami berdoa dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.